Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kawan-kawan. Kali ini saya akan sedikit mengeksplor salah satu tanaman yang tumbuh di sekitar rumah kita atau tumbuh di sekitar lingkungan kita. Mungkin kita menganggap itu sebagai tanaman liar atau rumput liar tidak berguna. Nah, tanaman apakah itu? Sekilas tanaman ini memang mirip dengan cabai ya kawan-kawan ya. Jadi kalau sekilas tanaman itu mirip dengan cabai, tetapi sebenarnya tanaman ini disebut sebagai cipluan kawan-kawan. Kalau di Bali itu disebut keceploan, kalau di Madura itu disebut yor-yoran. Ada juga yang menyebut dengan nama cecendet, itu kalau orang Sunda. Tetapi nama latin dari cipluan ini kawan-kawan itu adalah Physalis angulata atau Physalis minima. Ini adalah pohon cipluan yang tumbuh liar di sela-sela tanaman atau di tempat-tempat tertentu yang barangkali tidak pernah kita perhatikan. Nah, seperti ini kawan-kawan untuk pohon cipluan. Bentuk fisiknya itu seperti itu, hampir mirip dengan lombok tadi saya bilang begitu. Nah, ini memang jenis tanaman yang lebih menyukai area yang relatif kering ya. Kalau basah atau terlalu banyak hujan itu akan berdampak pada perkembangan daunnya, akan lebih keriting daunnya itu sehingga tidak berkembang secara optimal. Nah, kawan-kawan, pohon cipuluan ini seperti yang tadi saya sampaikan, kita menganggap ini sebagai tanaman liar ya. Tanaman liar yang ya mungkin dianggap juga sebagai gulma karena keberadaannya juga tidak pernah ditanam oleh kita ya secara umum loh ya. Tetapi sebenarnya begini kawan-kawan, kita boleh saja menganggap ini sebagai tanaman liar, tetapi ini punya manfaat ya. Tanaman cipuluan ini punya beberapa manfaat, diantaranya bahwa ini menjadi obat untuk penyakit hipertensi. Nah, padahal penyakit hipertensi ini kan sedang banyak kasus yang terjadi ya, apalagi ini sedang COVID-19. Jadi hipertensi ini menjadi komorbid yang dikhawatirkan. Kemudian ini juga bisa berguna untuk pengobatan diabetes kawan-kawan. Kalau diabetes atau kencing manis ini bisa diobati dengan cara buah ini yang sudah dikeringkan 10 gram itu setelah kering ya, itu kemudian direndam, direbus dengan air. Nah, rebusan itu bisa diminum untuk digunakan pengobatan diabetes. Ini bisa diminum 2 kali, tetapi memang ada pantangannya, tidak boleh lebih dari 24 jam karena kalau sudah lebih dari itu sudah rusak. Oke kawan-kawan, ini gerumbulan cipluan ya, yang barangkali kita temukan seperti itu profilnya. Buahnya juga bisa kita lihat, yang masih muda itu biasanya warnanya hijau muda ya, hijau pupus. Ini karena musim hujan ya, jadi agak keriting-keriting, kurang optimal ini buahnya kawan-kawan. Nah, kalau yang sudah tua itu biasanya warnanya lebih gelap, agak kecoklat-coklatan begitu kawan-kawan. Nah, seperti ini. Ini bisa dipetik, kemudian kita makan, rasanya manis, agak sedikit asam. Tetapi kalau menurut saya sih lebih manis ya, asalkan memang betul-betul sudah tua atau sudah masak ketika kita petik. Karena ini dianggap sebagai tanaman liar, maka buahnya itu biasanya banyak yang berjatuhan kawan-kawan. Nah, seperti yang kita lihat ini sudah matang, ada yang masih hijau berarti masih mentah. Tetapi di bawahnya itu coba kita lihat, ini berserakan yang menunjukkan buahnya itu tidak pernah diambil ya. Nah, seperti itu kawan-kawan, jatuh ke tanah.
Padahal manfaatnya tadi banyak sekali ya kawan-kawan ya, untuk hipertensi, diabetes, kemudian bisul, kemudian borok, kemudian gusi berdarah, sampai untuk mengobati batu ginjal kawan-kawan. Ya seperti ini kawan-kawan, kalau cipluan itu sudah tua, sudah manis rasanya ini, tampilannya itu akan begini. Jadi setelah kita kupas kulitnya itu kan tipis sekali, tinggal disobek saja itu buahnya sudah kelihatan ya. Kemudian kawan-kawan, di samping direbus kita juga bisa memakan secara langsung. Jadi jangan khawatir, cipluan ini sangat bagus. Oke, begitu kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.